Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hambamu mengagungkanmu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadah sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, akan kulakukan. Ibadah di hari Pentakosta ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama menghayati bagaimana Roh Kudus mengubah kehidupan kita semua. Rupanya hal ini tentang kehadiran Roh Kudus sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Tercatat di dalam Yesaya 44 ayat yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Kita akan bersama-sama melihat klip berikut ini.
Mari dengan penuh semangat kita berdiri dan menyambut berita anugerah dari Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu. Tidak akan meninggalkan mulutmu dan keturunanmu dan mulut keturunan mereka. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling bersalaman-salaman satu sama yang lain. Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang padat. Beri di jalan yang gelap, hati anak-Mu tenteram. Bila badai menderu, mendengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan bersama ini, kami pun boleh merasakan betapa luar biasanya penyertaan pimpinan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus yang boleh kami rayakan dan kami hayati dan kami rasakan sampai detik ini. Olehnya maka kami percaya Kau akan menuntun kami ke dalam firman-Mu, ke dalam pengertian yang Engkau izinkan untuk kami pahami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Dilanjutkan pasal 16 ayat 4 sampai 15. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dilanjutkan Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu bersukacita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Jika aku pergi,
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memegang teguh akan firman-Nya. Haleluya, 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 Bapak, Ibu, Saudara, coba lihatlah sekitar saya. Nah, habis ini kita akan mencoba ngetes kemampuan pengamatan kita membedakan apa yang Anda lihat hanya sejauh yang ada di layar. Coba perhatikan dulu, ini bukan tesnya, tetapi ini hanya salah satu contoh. Saudara bisa melihat di sini ada seekor makhluk laba-laba yang cukup besar, ukurannya kira-kira 1 kil tangan saya. Tapi mungkin karena jarak kamera jadi kelihatan kecil. Indah sekali. Setelah Anda mengamati itu, maka sekarang saudara perhatikan. Coba perhatikan benar-benar, karena setelah ini ada yang berubah. Dan apakah saudara bisa melihat perubahan itu dengan cepat? Setelah sekarang ini. Sekarang apa yang saudara lihat kembali? Sudah menemukan apa yang berubah di belakang saya? Bukan di diri saya. Ya, tentu mungkin masih cukup mudah. Karena pintu itu sekarang tertutup. Saudara, perubahan di dalam kehidupan ini pasti terjadi setiap hari. Dalam satu gambar saja, satu goresan saja diberikan dari sebuah gambar, bahkan bisa mengubah gambar itu. Perubahan yang terjadi di dalam seluruh kehidupan ini setidaknya menurut saya bisa dikelompokkan ke dalam 2 macam. Yang pertama adalah yang umum, yang alamiah, semua orang alami. Sejak dari bayi menjadi anak, anak menjadi remaja, remaja menjadi pemuda, pemuda menjadi seorang dewasa, kemudian berlanjut menjadi usia yang lebih sepuh.
Nah, perubahan-perubahan ini tentu juga mengikuti kemampuan-kemampuannya, termasuk kemampuan berpikir, kebijaksanaannya, karakternya, kematangannya, dan semuanya itu. Orang yang bisa menjadi bijaksana, ya, penuh kasih, baik, namun masih secara umum, dan dalam hal ini perubahan ini tanpa Roh Kudus pun tetap bisa terjadi. Nah, kelompok yang kedua adalah perubahan yang terjadi oleh Roh Kudus. Dan hal ini dicatat di Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Ada 3 hal: dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya baca lagi. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jika di ayat ke-8 mengungkapkan 3 hal tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman, maka di ayat yang 10 ini akan kebenaran. Rupanya kata kebenaran yang dipakai ini bergeser. Berbeda dengan di ayat 13 nanti. Bedanya adalah kalau di ayat yang ke-10 ini kata yang dipakai adalah righteousness dalam bahasa Inggris, ya, atau dalam bahasa Yunani yaitu dikaiosune. Nah, mungkin agak sulit, tapi saya akan menjelaskan, menyederhanakan. Mungkin saya bisa menyetarakan ini dengan kata bahwa kebenaran yang ini kebenaran yang asli, gitu ya, dikaiosune. Tetapi di ayat 13 berbeda, saudara. Di ayat 13 yang dipakai adalah kata aletheia. Tetapi apabila ia datang, jadi Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada murid-murid dan juga dicurahkan kepada kita dan membawa perubahan yang menggeser kita dari dosa menuju kebebasan, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, ternyata disebutkan di sini adalah roh kebenaran, dan kebenaran yang dipakai di sini adalah aletheia. Ia akan memimpin kamu, jadi roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran aletheia dalam bahasa Inggrisnya bisa disejarkan dengan kata truth. Saya artikan ini murni. Jadi kalau yang tadi dikaiosune adalah kebenaran, yang juga bisa berarti keadilan, dan itu adalah righteousness. Dan yang sekarang aletheia adalah kebenaran yang murni atau truth. Nah, contohnya kalau kita menambang emas di sungai, maka kita sudah menemukan emas yang asli, tapi bisa dipastikan itu tidak murni. Untuk dimurnikan maka masih ada proses lagi kimia dan mungkin dibakar dan seterusnya baru menjadi emas yang murni. Jadi rupanya dikaios, jadi tentang kebenaran yang pada umumnya orang tahu itu, maka roh yang adalah murni akan membawa kita kepada keseluruhan kemurnian. Ibarat kalau kita minum kopi, tentu kita cari kopi yang murni. Kita tidak akan memakan atau mencelupkan kopi asli. Itu yang di pohon yang hijau-hijau itu juga asli. Kopi langsung cemplungkan diminum, ya ndak enak. Inilah perubahan yang dibawa oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, dikatakan di ayat 11 bahwa roh itu mengubah tentang apa? Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara bisa bayangkan, jika orang di dunia ini mempraktekkan kuasa, tetapi bukan kuasa yang sudah di dalam roh, yang benar, yang murni, dan yang sudah bergeser dari dosa, maka kuasa yang dipraktekkan akan hanya melayani rasa ego, kepentingan diri, menjajah yang lain,
atau menginjak-injak yang lain dan merusak. Itu sebabnya topik kuasa dan penghakiman. Bisa dibayangkan, maka orang menjadi hakim satu sama lain, menilai satu sama lain, bukan dengan kuasa yang dimaksud oleh Tuhan. Dan itulah perubahan yang ketiga yang dikatakan, yang dijelaskan oleh ayat 8 tadi. Jadi, perubahan yang terjadi pada murid-murid juga bisa terjadi pada kita melalui roh kebenaran yang mengubah kita dari dosa yang terpisah dengan Allah dan tidak patuh menjadi patuh dan terhubung erat dengan Tuhan, sehingga seperti kopi tadi bukan hanya asli tetapi dimurnikan dan dijernihkan. Lalu pada titik tertentu, pada situasi tertentu, kuasa Tuhan bisa disalurkan melalui kita tanpa menghakimi orang lain. Dan akhirnya, saudaraku, lihatlah hidup kita menjadi penuh dengan warna. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Send down the fire of your justice. Send down the rains of your love. Come send down the Spirit with life in your people, and we shall be people of God. Call us to be your compassion. Teach us the song of your love. Give us hearts that sing, give us deeds that ring, make us ring with the song of your love. Send down the fire of your justice, send down the rays of your love. Come send down the Spirit with life in your people, and we shall be people of God. Call us to learn of your mercy. Teach us the way of your peace. Give us cause that fears, give us hands that tears. Make us walk in the way of your peace. Call us to answer oppression. Teach us the fire of your truth. Give us righteous souls with a justice rose. Make us burn with the fire of your truth. Send down the fire of your justice. Send down the rays of your love. Come send down the Spirit this way in your people, and we shall be people of God. Call us to witness your kingdom. Give us the presence of Christ. May your holy light keep us shining bright, ever shine with the presence of Christ. Send down the fire of your justice. Send down the rays of your love. Come send down the Spirit with life in your people, and we shall be people of God. We shall be people of God. Send down the fire. Mari bersama dengan seluruh umat percaya kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari bersama kita memberikan diri kita untuk dimurnikan oleh roh kebenaran. Mari bersama kita memberikan persembahan kita dilandasi Roma 15 ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus.
Mari Bapak Ibu, kita menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang senantiasa ingin terus belajar memurnikan diri kami. Tapi biarlah Engkau juga semakin mendorong kami, sehingga kami semakin dimurnikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa persembahan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber pengharapan dan kehidupan, akan mencurahkan roh kebenaran atasmu dan memberikan kepadamu berkat-Nya, kasih-Nya dan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya.